pagi Bapak Ibu sekalian beserta Baksos. Perkenalkan, kami tim dosen Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas mengenai hoax-hoax yang banyak beredar mengenai COVID-19, mengenai infeksi coronavirus 19. Oke, jadi kalau kita tahu sekarang penyakit yang paling booming, yang sedang booming, sedang hangat-hangatnya adalah infeksi coronavirus yang 19. Nah, terkait dengan infeksi tersebut, banyak sekali hoax, banyak sekali berita-berita, informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Tetapi mungkin kita tidak tahu apakah berita tersebut benar atau berita tersebut hanyalah hoax saja. Nah, beberapa akan kami coba bahas mengenai berita tersebut. Apakah itu hanya merupakan hoax atau memang itu adalah informasi yang sebenarnya? Oke, saya mulai dari pembahasan pertama ya. Ada yang bilang bahwa bawang putih dapat menangkal virus corona 19. Kan coba kita lihat ya, apakah ini hanya hoax? Bukan hoax ya sebenarnya. Apakah ini hanya hoax ataukah ini adalah kenyataan yang sebenarnya? Jadi yang bisa kami beritahukan, jadi bawang putih itu ada memang banyak mengandung sekali zat-zat yang berkhasiat buat tubuh kita. Salah satu diantaranya adalah antibakteri. Tapi kita ketahui yang namanya coronavirus itu adalah virus, infeksi karena virus, bukan infeksi karena bakteri. Seperti itu ya. Jadi di sini ada yang pernah bilang bahwa bawang putih bisa mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Gimana caranya? Ambil 8 siung bawang putih, kemudian tambahkan 7 gelas air, dididihkan, makan dan minum air matang dari bawang putih, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat. Oke, apakah ini benar atau ini hanya hoax? Jadi ternyata ini adalah hoax. Kenapa ini hanya hoax? Karena walaupun bawang putih itu ada kandungan antibakterinya, tetapi belum ada penelitian yang mendukung bahwa bawang putih ini dapat mencegah ataupun menyembuhkan infeksi akibat coronavirus 19. Jadi kandungan yang dipercaya bisa menekan virus corona 19 ini salah satunya adalah alisin. Akan tetapi ternyata alisin ini tidak stabil dalam pemanasan. Jadi kalau ada informasi-informasi yang bilang bahwa bawang putih harus dipanaskan, itu jelas-jelas adalah hoax. Seperti itu ya. Jadi bagaimana cara pencegahan coronavirus? Pastinya taati protokol kesehatan ya. Akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk mencegah itu kita harus taat, kita harus patuh terhadap protokol kesehatan. Mulai dari social distancing, kemudian juga selalu jaga kebersihan diri. Seperti itu. Jadi jangan andalkan bawang putih, tapi andalkan protokol kesehatan. Oke, selanjutnya ada informasi lain katanya dengan minum sering-sering air putih, maka itu bisa mencegah terjadinya infeksi virus corona. Coba kita lihat apakah ini hanya hoax atau ini fakta. Nah, ada yang bilang, minum air putih tiap 15 menit, bayangkan ya. Tiap 15 menit kita harus minum air putih. Dalam sehari kita minum berapa liter ya? Jangan-jangan 1 galon itu kita habiskan sendiri dalam sehari. Karena kita minum air putih tiap 15 menit. Ternyata ini juga hanyalah hoax saja. Ya, ini ya. Jadi memang dengan minum air putih, apalagi kalau air putih hangat, itu bisa membantu meredakan nyeri ketika sakit tenggorokan. Gitu ya. Tetapi itu tidak berarti membunuh virus corona 19. Seperti itu. Jadi ini hanyalah hoax saja. Kenyataannya, Profesor Trudy Lang itu dari Oxford University di Inggris ya, dia mengatakan bahwa belum ditemukan mekanisme biologis bahwa air putih itu dapat menyembuhkan penyakit coronavirus 19. Kenapa? Karena kita tahu bahwa virus ini adalah virus yang menyerang saluran pernafasan kita. Cara masuknya, cara penularannya adalah melalui saluran pernafasan.
Seperti itu. Jadi, sementara kalau kita minum air putih, itu masuknya ke saluran pencernaan. Jadi, sebenarnya tidak ada kaitan antara air putih dengan coronavirus 19, dengan infeksi COVID-19. Seperti itu. Minum air putih memang baik, tapi itu hanya untuk mencegah dehidrasi. Gitu. Nah, tapi tentunya konsumsi air putih yang berlebihan juga akan berbahaya pada beberapa pasien dengan kondisi tertentu. Misalnya pasien-pasien dengan sakit ginjal atau pasien-pasien dengan kondisi-kondisi lain yang bisa memberatkan kalau konsumsi air putih terlalu banyak. Seperti itu. Baik, selanjutnya informasi ketiga. Nah, ini nih ada berita bahwa termogan bisa merusak otak. Kenapa? Karena kita tahu termogan itu adalah alat yang memancarkan laser gitu ya, kemudian dia diarahkan ke dahi kita. Nah, itu apakah benar bisa merusak otak? Coba kita lihat ya kenyataannya ya. Oke, jadi ini termogan modelnya seperti ini ya. Jadi termogan itu adalah alat yang dia menggunakan inframerah untuk mengubah panas tubuh ke dalam angka-angka digital yang nanti akan ditampilkan di alat tersebut. Ternyata ini juga adalah hoax, saudara-saudara ya. Jadi termogan tidak merusak otak. Jadi keterangannya, termogan itu hanyalah cahaya memancarkan inframerah. Dia tidak memancarkan radiasi. Inframerah itu bukan radiasi. Gitu ya. Jadi inframerah tidak mengganggu kesehatan. Beda dengan radiasi. Kalau radiasi, misalnya dari sinar matahari, sinar UV, itu bisa mengganggu kesehatan. Tapi kalau inframerah, dia tidak mengganggu kesehatan. Jadi inframerah dari termogan pun tidak bisa mencapai otak manusia. Jadi tentunya termogan ini aman untuk digunakan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa termogan dapat merusak otak, itu adalah hoax. Oke, kita akan lanjutkan. Ada informasi bahwa berjemur dan coronavirus 19 itu ada kaitannya. Jadi berjemur, kalau kita berada di bawah sinar matahari semakin lama, itu akan semakin baik karena bisa membunuh virus corona 19. Mari kita lihat kenyataan yang sebenarnya. Nah, katanya dengan banyak cuci tangan, terus cuci muka, sering-sering ganti baju, dan berjemur itu bisa mencegah coronavirus. Mari kita lihat bagaimana yang sebenarnya. Ternyata ini juga adalah hoax, saudara-saudara. Jadi memang Profesor Bloomfield itu mengatakan bahwa sinar matahari mungkin bisa mencegah tubuh terinfeksi virus karena dia kaya akan vitamin B3. Tetapi jangan hanya mengandalkan berjemur saja. Hanya dengan berjemur tidak bisa menyembuhkan coronavirus yang sudah masuk, sudah menginfeksi di dalam tubuh kita. Kalau virus tersebut sudah masuk di dalam tubuh kita, maka itu adalah murni tubuh kita yang harus berperan melawan virus tersebut. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya dengan berjemur saja. Oke, untuk selanjutnya mungkin informasi yang mitos atau fakta ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi silakan Bu Ida Ayu Andri. Baik, terima kasih kepada Bu Elizabeth Kasih untuk pemaparan mengenai hoax atau fakta terkait pengobatan virus corona saat ini. Baik, untuk informasi yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Baik, untuk hoax atau fakta kita yang selanjutnya, kita akan membahas terkait kurma dan juga COVID-19. Bapak Ibu semua, mungkin yang aktif menggunakan media sosial seperti Facebook atau adik-adik atau yang lainnya yang mengikuti Baksos ini, apakah pasti pernah sekalinya 1 atau 2 kali membaca mengenai postingan di Facebook ini, di mana pada Facebook postingan tersebut itu mengatakan bahwa adanya indikasi penularan virus corona melalui kurma, karena kurma itu adalah dari Timur Tengah. Nah, sekarang kita akan bahas. Berdasarkan hasil telusur kita dari situs-situs untuk melakukan pengecekan hoax atau fakta, ternyata telah dikonfirmasi bahwa berita ini itu adalah hoax.
Kenapa hoax? Ini adalah pemaparan faktanya. Pada dasarnya adalah setiap akan mengkonsumsi makanan itu direkomendasikan untuk selalu mencuci makanan ataupun buah-buahan tersebut. Karena pada buah-buahan tersebut mungkin akan terdapat sisa-sisa penggunaan pestisida ataupun beberapa bakteri, virus ataupun jamur yang menempel pada buah atau makanan tersebut. Sehingga pencucian buah sebelum dimakan itu memang direkomendasikan. Tetapi apakah benar bahwa kurma dapat menjadi perantara penularan virus COVID-19? Ternyata menurut Dr. Eko Budi Darmaja, mencuci kurma sebelum dimakan itu tidak mampu mensterilkan virus 100%. Karena virus SARS-CoV sendiri saat ini hanya bisa didesinfeksi oleh beberapa larutan, dan itu bukan air tetapi harus alkohol dan lain-lainnya. Kemudian untuk virus corona sendiri penularan utamanya adalah melalui udara. Yang lebih spesifiknya adalah melalui droplet, sehingga memang penularan virus corona melalui kurma itu tidak benar. Tidak hanya kurma yang pernah menjadi hoax di kalangan masyarakat, tetapi juga penyebaran paket, terutama adalah paket-paket yang berasal dari China, itu juga dapat menjadi perantara penularan virus corona. Faktanya adalah virus corona hanya mampu hidup beberapa jam saja di permukaan suatu benda. Nah, kalau kita lihat China dan Indonesia itu pasti jauh ya, sehingga butuh waktu berjam-jam, dan pada saat paket telah sampai di Indonesia itu juga akan diberikan perlakuan khusus seperti desinfeksi, sehingga penularan paket melalui China itu pun juga adalah hoax. Baik, kita sudah mengetahui mengenai fakta terkait penularan virus corona dari kurma dan paket. Sekarang kita lanjutkan mengenai alkohol dan juga COVID-19. Kira-kira benar nggak ya kalau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan itu dapat membunuh virus corona yang ada di dalam tubuh kita? Baik, ini adalah postingan yang pernah beredar di WhatsApp group ya, di mana dikatakan bahwa kadar alkohol dari suatu arak Bali itu adalah sekitar 15 hingga 20%. Dan mengkonsumsi arak Bali tersebut dengan kadar alkohol sekian itu ternyata dapat membunuh virus corona. Nah, berdasarkan dari hasil penelusuran pustaka, dikatakan bahwa berita tersebut itu adalah hoax. Kenapa? Karena untuk hingga saat ini, penggunaan alkohol untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 itu hanya direkomendasikan sebagai desinfektan alias obat luar, di mana jika kita ingin membersihkan suatu permukaan seperti membersihkan permukaan meja, membersihkan pintu dan lain-lain itu direkomendasikan menggunakan alkohol. Nah, kadar alkohol yang efektif untuk membunuh virus SARS-CoV-2 itu adalah alkohol dengan kadar minimal 70%. Di bawah kadar tersebut, virus corona itu tidak bisa dibunuh oleh alkohol. Postingan yang beredar ramai di Facebook, di mana dikatakan bahwa ivermectin itu dapat membunuh virus corona dalam 1 kali dosis saja. Kemudian pembelian secara ilegal obat-obatan seperti ivermectin itu juga mulai dilaksanakan di Shopee ya. Jadi di Shopee ini pun sudah mulai menjual obat-obatan ivermectin dan ternyata dibeli oleh banyak orang karena dipercaya dapat membunuh virus corona. Oke, faktanya kita harus tahu dulu apa itu ivermectin. Ivermectin itu adalah suatu obat yang digunakan untuk membunuh cacing. Jadi ivermectin adalah anti cacing. Nah, tetapi hingga saat ini penggunaan ivermectin itu lebih banyak digunakan pada hewan saja. Sedangkan untuk penggunaannya pada manusia itu belum pernah diteliti sebelumnya. Tentu saja formulasi yang digunakan untuk hewan dan untuk manusia itu jelas berbeda, sehingga sangat saya rekomendasikan untuk tidak pernah mencoba untuk meminum ivermectin yang ditujukan untuk pengobatan cacing pada hewan. Nah, ivermectin sendiri itu pernah diteliti terkait efektivitasnya terhadap COVID-19. Tetapi yang harus kita ketahui di sini adalah baru pada tahap uji di laboratorium saja. Jadi, belum melalui uji klinis. Sedangkan obat yang aman digunakan dan juga
pasti terjamin efektif itu adalah obat-obat yang pernah melalui uji klinis ya. Jadi Bapak Ibu semua itu harus kritis dalam membaca berita. Pada saat Bapak Ibu membaca berita, di mana berita tersebut selalu berita utama, tagline utamanya itu adalah efektif untuk COVID-19, maka Bapak Ibu semua harus bertanya, apakah sudah ada uji klinisnya? Karena apabila belum ada uji klinisnya atau belum diakui oleh Badan POM Indonesia ataupun WHO, maka berita tersebut itu masih perlu dipertanyakan. Seperti yang dikatakan tadi, pada poin ketiga, belum ada data keamanan penggunaan ivermectin formulasi untuk hewan apabila digunakan pada manusia. Tentu kita semua tidak mau disamakan dengan hewan, sehingga Bapak Ibu sekalian, jika ada saudara ataupun keluarga yang secara ilegal membeli ivermectin ataupun obat-obatan yang diklaim dapat menyembuhkan virus corona di Shopee ataupun secara ilegal di toko manapun, maka Bapak Ibu semua memiliki peran penting untuk mengingatkan saudara ataupun teman terdekatnya tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan penggunaan kayu putih dan COVID-19 ya. Kalau yang ini itu tidak hanya ramai di media sosial saja, tetapi juga ramai di televisi, di mana direkomendasikan untuk menggunakan kalung kayu putih, direkomendasikan untuk meminum kayu putih ya, seperti yang tertulis di postingan di Facebook ini, di mana dikatakan oleh Prof. Dr. Idrus ya, katanya tentang dahsyatnya khasiat minyak kayu putih dalam mencegah dan menyembuhkan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi COVID-19. Oke, ini adalah faktanya Bapak Ibu ya. Minyak kayu putih pasti kita semua pernah menggunakannya. Tetapi apakah Bapak Ibu pernah mengetahui apa sih isi dari minyak kayu putih? Salah satu isi dari minyak kayu putih itu adalah salah satu isi dari minyak kayu putih itu adalah kandungannya eukaliptus. Nah, menurut Dr. Ingrid Tania mengatakan bahwa eukaliptus memang memiliki khasiat antibakteri, antivirus, dan anti jamur ya. Jadi di sini kita tekankan bahwa eukaliptus sebagai salah satu komponen minyak kayu putih itu memang memiliki khasiat yang sangat baik untuk kesehatan. Tetapi apakah memang memiliki khasiat untuk virus corona? Nah, sekarang kita lihat penjelasannya ya. Jadi memang pernah ada penelitian eukaliptus untuk membunuh virus beta corona di laboratorium ya Bapak Ibu, bukan uji klinis, tetapi bukan virusnya COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa virus corona memang dikatakan sama seperti virus influenza, tetapi nyatanya Bapak Ibu, virus corona itu tidak sama seperti virus influenza biasa. Virus corona yang saat ini beredar itu adalah merupakan mutasi dari virus corona pertama, yaitu yang kita kenal dengan SARS. Nah, untuk virus corona yang saat ini adalah virus corona SARS-CoV-2, di mana sudah terjadi mutasi beberapa genetik pada virus tersebut. Otomatis, penelitian yang eukaliptus itu efektif untuk beta corona, belum tentu efektif untuk virus SARS-CoV-2. Itu adalah penjelasan ilmiahnya Bapak Ibu. Nah, hingga saat ini juga belum ada penelitian lanjutan apakah minyak kayu putih yang baik itu dihirup ataupun ditelan itu efektif menekan replikasi virus corona. Yang benar adalah minyak kayu putih memang bagus untuk menjaga kesehatan kita, tetapi bukan untuk menekan replikasi virus corona. Sehingga memang postingan tersebut itu sudah diklaim hoax. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sini itu memiliki peran penting semuanya dalam mengecek kebenaran hoax-hoax tersebut. Kenapa sangat penting untuk kita mengetahui hoax atau bukan? Belum tentu informasi yang beredar di WhatsApp group ataupun di Facebook itu adalah benar. Nah, kesimpang siuran pemberitaan tersebut itu dapat merugikan Bapak Ibu dan juga keluarga dan juga warga sekitar karena simpang siur sehingga nanti rame-rame berbondong-bondong membeli bawang putih, kemudian berbondong-bondong membeli
minyak kayu putih. Nah, hal tersebut pasti akan memberikan dampak yang negatif. Sehingga kita mengajak Bapak Ibu semua yang hadir pada bakti sosial ini untuk ikut aktif dalam mengecek kebenaran berita di website ya. Ada beberapa website yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengecek kebenaran suatu berita seperti www.kominfo.go.id /content/all/laporan_isu_hoax. Kemudian di website yang kedua di covid19.go.id di sini /hoaxbuster. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa mengeceknya di hoaxornot.detik.com dan juga website turnbackhoax.id. Nah, Bapak Ibu di sini memiliki peran, tidak hanya Bapak RT ataupun Bapak RW. Para ibu-ibu PKK di sini juga memiliki peran. Sehingga apabila ada teman ataupun keluarga yang menge-share berita-berita yang menurut Bapak Ibu itu adalah hoax, maka Bapak Ibu bisa mengingatkan teman Bapak Ibu tersebut sehingga nanti informasi yang salah tersebut tidak akan digunakan. Kita dapat mencegah penularan COVID-19. Tidak hanya Pak RT, tidak hanya Bu RT, tidak hanya Pak RW, tidak hanya Bu RW, kita semua bisa. Dengan cara apa? Dengan yang pasti dengan cara mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian tidak nongkrong-nongkrong tersebut, menghindari kerumunan, dan juga terus untuk menjaga kebersihan dengan cara rajin mencuci tangan. Kita semua di sini adalah agen-agen penting yang dapat mencegah penularan COVID-19. Tidak harus dokter yang dapat mencegah, tetapi kita pun sebagai warga negara Indonesia dapat mencegah penularan COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sekiranya semoga informasi yang kita berikan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mengklirkan ya informasi-informasi yang sudah didapat, baik itu dari Facebook, dari WhatsApp group, dari Instagram, agar selalu dicek kebenarannya. Karena informasi yang salah akan dapat merugikan orang sekitar kita juga. Terima kasih.